Pemirsa, kali ini kita akan terhubung dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bali terkait update informasi penanganan COVID-19. Bagaimana perkembangannya, kita langsung tergabung dengan tim live untuk Bali Pos Bali TV di Disko Mimpo Provinsi Bali. COVID-19 yakni sebanyak 6 orang, sehingga secara akumulatif kasus positif di Bali sampai saat ini menjadi 92 orang. 6 orang yang positif ini terdiri dari 3 orang pekerja migran Indonesia yang baru saja memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Kemudian yang 2 orang adalah transmisi lokal, artinya terinfeksi dari orang yang positif COVID-19 sebelumnya, dan 1 orang masih investigasi. Saya ulangi, dari 6 orang kasus positif hari ini terdiri dari 3 orang pekerja migran yang punya riwayat perjalanan dari luar negeri, 2 orang transmisi lokal, artinya terinfeksi dari orang yang positif sebelumnya, dan 1 orang masih investigasi. Mengapa investigasi? Karena orang ini tidak punya riwayat perjalanan ke luar negeri. Belum pernah selama ini, dalam 1 bulan terakhir ini, punya riwayat perjalanan ke daerah lain di Indonesia. Dan yang berikutnya juga tidak punya keluarga yang positif, ya. Tidak juga dari keluarga PMI. Karena itu sekarang masih diinvestigasi di mana sebenarnya dia terinfeksi. Kemudian yang sembuh hari ini ada kabar gembira, 1 orang sembuh, yakni WNI orang Bali. Yang sembuh ini adalah melakukan karantina mandiri di rumah. Jadi karena dia positif tetapi dia sehat, ya, tidak ada gejala. Dia dengan tekun dan penuh disiplin melaksanakan karantina mandiri di rumahnya, sehingga hari ini bisa sembuh. Dengan demikian, maka secara akumulatif jumlah yang sembuh hari ini menjadi 21 orang. Yang berikutnya, yang masih dalam perawatan, ya, sebanyak 69 orang. 69 orang ini tersebar di 11 rumah sakit rujukan di Bali, dan juga di tempat karantina kita yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Mengapa di tempat karantina? Karena orang ini positif COVID-19 tapi sehat, tidak menunjukkan gejala atau sering disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Ya. Dari gambaran tadi, ya, 92 orang positif tadi masih didominasi oleh pekerja migran yang datang dari luar negeri, artinya imported case, ya. Sedangkan yang benar-benar terinfeksi di Bali atau sering disebut dengan transmisi lokal sampai hari ini berjumlah 10 orang. Jadi saya ulangi, dari 92 orang yang positif tadi, yang benar-benar terinfeksi di Bali itu 10 orang. Sisanya adalah imported case, baik dari negara terjangkit maupun dari daerah lain di luar Bali yang juga terjangkit. Yang berikutnya ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali tentang beberapa hal. Pertama, tadi saya katakan ada yang sembuh 1 orang hari ini tanpa masuk rumah sakit. Dia disiplin mengkarantina dirinya di rumah. Ini artinya adalah bahwa orang yang positif terinfeksi COVID-19 tidak harus masuk rumah sakit. Yang sehat, yang tanpa gejala bisa melakukan karantina mandiri di rumah dengan penuh disiplin.
tidak berinteraksi sama sekali dengan orang lain, menjaga kesehatannya, dan kemudian bisa sembuh. Nah, ini buktinya ada. Ya, ini orang Bali, dia karantina sendiri di rumahnya, hari ini bisa sembuh. Jadi hanya orang yang sakit, terinfeksi, dan kondisinya sakit secara klinis ke rumah sakit. Kemudian yang kedua yang saya informasikan juga kepada masyarakat adalah bahwa angka-angka jumlah yang positif di Bali ini ya, sebagian besar didominasi oleh kasus yang datang dari luar, baik dari luar negeri maupun dari daerah lain. Sementara yang benar-benar terinfeksi di Bali karena kontak dengan orang-orang positif tadi, ya, hari ini ada pertambahan 2 sehingga menjadi 10. Ini ada pertambahan 2 orang hari ini. Apa maknanya? Maknanya adalah ada di antara kita warga masyarakat Bali yang belum disiplin menerapkan prinsip-prinsip atau protokol menjaga kesehatan ini, yakni tidak mengenakan masker, ya, terutama sekali ketika berada di luar dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, tidak rajin mencuci tangan. Yang ketiga, tidak menjaga jarak fisik. Ya. Jadi kalau ini belum dilakukan dengan disiplin, maka akan terjadi pertambahan transmisi lokal. Ya. Hari ini bertambah 2. Tetapi kalau yang lain yang sifatnya imported case, yang datang dari luar, kita bisa jaga dengan baik supaya tidak keluar. Karena itu maka kemarin Gubernur dan Bupati Wali Kota Sebali telah mengadakan rapat ya, untuk membahas upaya-upaya penguatan pencegahan COVID-19 di Bali. Kesepakatan penting yang dicapai kemarin oleh para kepala daerah baik provinsi maupun Bupati Wali Kota adalah penanganan COVID-19 ini ya, dilaksanakan bersama-sama, berbagi tugas, berbagi tanggung jawab secara bergotong royong antara provinsi dengan kabupaten kota. Untuk para pekerja migran kita yang pulang dari pintu-pintu masuk kita, terutama sekali dari bandara, itu menjadi tugas dan tanggung jawab gugus tugas Provinsi Bali untuk melakukan penjagaan, pemeriksaan atau screening dengan ketat. Itu sudah kita lakukan. Dalam proses pemeriksaan atau screening di bandara ini, maka disepakati bahwa untuk yang positif rapid test di bandara, maka dibawa ke karantina Provinsi Bali. Ya, dibawa ke karantina Provinsi Bali. Untuk selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bali. Yang positif rapid test di bandara dibawa ke karantina untuk dilanjutkan tes swab menggunakan PCR, polymerase chain reaction. Jadi tanggung jawab sepenuhnya. Ketika nanti hasil tes swab menggunakan PCR ini positif, ya, maka kalau dia sehat, ya tidak menunjukkan gejala, dia akan tetap dirawat di karantina pemerintah Provinsi Bali. Tapi kalau kondisinya sakit, maka akan dibawa oleh gugus tugas provinsi ke rumah sakit pemerintah Provinsi Bali yang dirujuk khusus untuk ini, baik di RSPTN Unut, di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan juga di RSPM. Jadi seluruh penanganan terhadap kasus positif ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan terhadap PMI yang pulang ini, hasil rapid test di bandara dinyatakan negatif, maka selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota untuk melakukan karantina. Ya.
Kalau kebijakan yang dulu, yang rapid testnya negatif dipersilakan karantina mandiri di rumah masing-masing. Mulai hari ini, yang rapid testnya positif akan diserahkan oleh gugus, saya ulang, yang hasil rapid testnya negatif akan diserahkan oleh gugus tugas provinsi kepada pemerintah kabupaten kota sesuai alamat dari PMI itu. Selanjutnya pemerintah kabupaten kota lah yang akan melakukan karantina selama 14 hari terhadap saudara-saudara kita PMI yang hasil rapid testnya negatif. Pelaksanaan karantina oleh Bupati Wali Kota diserahkan sepenuhnya menurut kebijakan Bupati Wali Kota. Apakah melakukan karantina di hotel, apakah melakukan karantina di fasilitas-fasilitas publik milik pemerintah provinsi atau kabupaten kota, atau juga di fasilitas milik pemerintah kabupaten kota maupun milik pemerintah desa atau desa adat. Jadi sepenuhnya dalam pengelolaan pemerintah kabupaten kota. Jadi tidak ada lagi yang pulang ke rumah masing-masing. Karantina itu akan dilakukan dengan penuh disiplin di bawah pengawasan pemerintah kabupaten kota. Kemudian sebelum 14 hari, maka juga sudah disepakati kepada mereka akan dilakukan tes swab menggunakan PCR ya, untuk memastikan bahwa ketika dipulangkan itu sudah benar-benar negatif ya. Jadi akan dites swab. Mereka yang hasil tes swabnya negatif maka baru benar-benar boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Jika nanti ditemukan ada yang positif hasil tes swabnya, maka tentu akan diserahkan ke provinsi. Selanjutnya provinsi yang akan menanganinya. Apakah dikarantina di tempat karantina pemerintah provinsi atau dibawa ke rumah sakit, tergantung pada kondisinya. Jadi itu kesepakatan yang dicapai oleh para kepala daerah kemarin. Yang berikutnya, memperhatikan data real ya. Ini data real bahwa 92 orang kasus positif di Bali ini sebagian besar berasal dari PMI yang pulang, bukan karena transmisi lokal. Yang transmisi lokal sampai hari ini hanya 10, tapi yang lainnya itu adalah imported case. Maka kebijakan berikutnya dari pemerintah Provinsi Bali adalah terus memperketat upaya pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk kita, yakni di Bandara Ngurah Rai. Maka sekarang ini semua PMI yang pulang melalui Bandara Ngurah Rai, apakah itu di kedatangan internasional maupun di kedatangan domestik, maka semuanya kami arahkan mengikuti rapid test. Jadi tidak ada yang dikecualikan, mau datang dari internasional, dari domestik, semuanya mengikuti rapid test. Yang positif diambil provinsi, yang negatif diserahkan kepada kabupaten kota, dijemput, ini dijemput ya, dijemput oleh pemerintah kabupaten kota untuk diantar ke tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Begitu juga Gilimanuk. Ya, ini seringkali masih terus saja beredar informasi yang bias di media sosial. Terus ada informasi yang menyatakan begini, kita ini orang Bali dibatasi, dilarang ke sana kemari. Ya. Tetapi orang luar kok boleh masuk terus. Diperlihatkanlah foto orang masuk menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk. Terhadap hal ini dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali tidak bisa menutup Bandara Ngurah Rai, juga tidak bisa menutup pelabuhan penyeberangan dengan daerah lain, karena kepala daerah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu oleh pemerintah pusat. Jadi kalau Gilimanuk, Padang Bayi tidak ditutup, bukan berarti Bapak Gubernur tidak tegas, bukan. Atau tidak berarti bahwa Gubernur Bali diskriminatif, yakni membatasi ruang gerak orang Bali tetapi mengizinkan orang luar masuk. Bukan begitu. Tetapi memang untuk menutup bandara dan pelabuhan ini
tidak diperkenankan oleh pemerintah pusat, sehingga Bapak Gubernur tentu tidak mengambil kebijakan yang dilarang oleh pemerintah pusat. Yang kita lakukan adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan secara ketat di pintu itu. Jadi Gilimanuk pun, pelabuhan Gilimanuk pun sudah kami jaga, yang dilaksanakan oleh tim gugus tugas di Kabupaten Jemberana atau pemerintah Kabupaten Jemberana. Di situ ada unsur TNI, unsur Polri, unsur pemerintah Kabupaten Jemberana, baik dinas kesehatannya, BPBD-nya, Pol PP-nya, dan lain-lain. Setiap orang yang datang masuk di pelabuhan Gilimanuk itu diperiksa, baik diperiksa suhu tubuhnya, kemudian diwawancarai dari daerah mana dia berangkat. Kalau datangnya dari daerah yang terjangkit di Pulau Jawa, maka dilanjutkan dengan rapid test. Jadi tidak hanya PMI yang datang di Bandara Ngurah Rai yang di rapid test, yang masuk melalui pintu pelabuhan di Gilimanuk juga di rapid test oleh tim di sana, oleh gugus tugas di Jemberana. Kit untuk rapid test itu kami berikan dari gugus tugas provinsi, ya. Dan koordinatornya, yakni Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jemberana, juga setiap hari melaporkan kepada saya selaku Ketua Harian gugus tugas tentang pelaksanaan rapid test di Gilimanuk. Selama ini, ya, belum ditemukan ada pendatang melalui pintu pelabuhan Gilimanuk yang positif. Semua hasil rapid testnya menunjukkan negatif. Jadi ini perlu saya sampaikan, karena meskipun sudah berulang-ulang saya sampaikan, tetapi di medsos masih saja ada anggapan seperti itu, seolah-olah Gilimanuk itu terbuka lebar, padahal tidak. Padahal semua orang yang masuk kami periksa suhu tubuhnya, riwayat perjalanannya, dan kemudian kalau dari daerah terjangkit maka di rapid test. Kalau positif maka pulang, kembali diantar ke pelabuhan, ke kapal, kembali. Dan itu sudah ada yang dikembalikan. Jadi bukan tidak ada, tetapi yang negatif tentu boleh. Kenapa? Karena memang pemerintah pusat tidak mengizinkan gubernur untuk menutup itu. Ini mohon dipahami betul. Ya, saya tahu yang memasang status begitu di medsosnya pasti yang tidak mendengar apa yang saya sampaikan atau tidak membaca apa yang pernah saya sampaikan dari berbagai media. Nah, upaya-upaya untuk penguatan penjagaan pemeriksaan di pintu masuk Bali ini adalah untuk memastikan, karena kita tidak bisa menutup bandara, menutup pelabuhan, maka yang kita lakukan adalah pemeriksaan. Jadi setiap orang yang datang diperiksa. Kalau positif kami ambil, yang negatif ditangani oleh pemerintah kabupaten kota. Artinya apa? Yang positif ini akan berhenti di provinsi. Dia tidak akan menginfeksi siapa-siapa, karena sudah kami ambil, kami taruh di karantina. Kalau dia sakit, kami bawa ke rumah sakit. Kalau dia sehat, maka lanjutkan karantina di tempat karantina Provinsi Bali dalam pengawasan yang sangat ketat dari tim yang ada di karantina. Sekarang, untuk memperkecil transmisi lokal, ya, untuk memperkecil ruang gerak transmisi lokal, maka saya harus mengapresiasi kesepakatan rapat kemarin antara Bapak Gubernur dengan Bupati Wali Kota, bahwa semua PMI yang pulang wajib karantina di tempat karantina yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten kota. Kalau sebelumnya kan pulang karantina mandiri di rumah masing-masing. Mulai hari ini tidak ada karantina mandiri, semua dikarantina di tempat karantina yang dikelola oleh kabupaten kota dalam pengawasan kabupaten kota. Ini adalah upaya untuk memperkecil ruang gerak dari transmisi lokal. Selanjutnya tentu tetap kami berharap supaya seluruh masyarakat Bali untuk bersama-sama, mari kita disiplin dalam upaya-upaya pencegahan COVID ini melalui hal-hal yang kecil, sebagaimana saya sering sampaikan. Kemarin dalam surat terbuka juga saya sampaikan, sebenarnya penyebaran COVID-19 ini dapat dilakukan dengan cara-cara kecil, cara-cara yang mudah, yang tidak membutuhkan biaya, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dengan begitu, sebenarnya sudah cukup untuk mencegah transmisi lokal.
Jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Atas doa kita bersama, mudah-mudahan penyebaran COVID-19 di Bali ini bisa kita akhiri lebih cepat dan kemudian masyarakat bisa hidup kembali secara normal, dan kita harapkan perekonomian juga menjadi semakin baik, bergerak dan bertumbuh, sehingga berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat kita bisa kita kurangi ke depan ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.